Berikut adalah beberapa rahasia umum yang sering dilakukan oleh orang sukses berdasarkan studi kebiasaan dan wawancara dengan tokoh-tokoh besar. Punya tujuan yang jelas. Orang sukses tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan memiliki visi yang kuat. Mereka menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, lalu fokus mencapainya. 2. Disiplin dan konsisten. Mereka tidak hanya termotivasi sesaat, tapi berkomitmen jangka panjang. Disiplin terhadap waktu, kebiasaan, dan tanggung jawab adalah kunci mereka. Lalu 3. Belajar terus-menerus. Orang sukses haus ilmu. Mereka membaca buku, belajar dari mentor, dan terus mengupgrade diri, baik secara pengetahuan maupun keterampilan. 4. Mengelola waktu dengan baik. Waktu adalah aset. Mereka tahu prioritas, menghindari gangguan, dan memaksimalkan produktivitas. 5. Berani gagal dan cepat bangkit. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Orang sukses tidak takut gagal karena mereka belajar darinya dan menjadikannya batu loncatan. 6. Berjejaring. Networking. Mereka membangun hubungan yang positif dengan banyak orang karena peluang sering datang dari koneksi dan kolaborasi. Jaga kesehatan fisik dan mental. Mereka sadar bahwa untuk produktif, tubuh dan pikiran harus sehat. Olahraga, tidur cukup, dan menjaga pikiran positif adalah bagian dari rutinitas mereka. 8. Berpikir jangka panjang. Mereka tidak terjebak dalam kenyamanan sesaat. Mereka berinvestasi waktu dan tenaga untuk hasil jangka panjang. 9. Punya kebiasaan positif harian. Contohnya, bangun pagi, membuat to-do list, journaling, meditasi, membaca, dan refleksi diri setiap hari. 10. Mengambil tindakan. Banyak orang punya ide, tapi orang sukses bertindak nyata. Mereka tidak terus menunggu segalanya sempurna, tapi mulai dari apa yang ada. Punya tujuan yang jelas bukan hanya soal menuliskan impian, tapi mengubahnya menjadi arah hidup yang terukur dan memotivasi. Berikut adalah langkah-langkah cara punya tujuan yang jelas. Hackett yang jelas. 1. Kenali diri sendiri. Apa yang aku sukai? Apa yang penting buatku? Apa yang ingin aku capai dalam hidup? Buat daftar nilai hidup kamu. Misalnya, keluarga, kebebasan, pertumbuhan, identifikasi minat dan kekuatan kamu. 2. Tentukan visi hidup. Bayangkan, dalam 5-10 tahun ke depan aku hidupku seperti apa. Jangan batasi diri dengan kondisi saat ini, buat gambar besar, big picture dulu, baru pecah ke tujuan-tujuan kecil. 3. Gunakan metode SMART. Tujuan yang baik adalah specific, jelas dan spesifik, measurable, terukur, achievable, masuk akal untuk dicapai, relevant, sesuai dengan nilai dan visi hidup kamu, time bound, punya tenggat waktu. Contoh, saya ingin kaya. Saya ingin menghasilkan 10 juta per bulan dari bisnis online dalam 6 bulan. 4. Tulis tujuanmu. Tulisan memperkuat niat dan arah. Simpan di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari. Bisa buat vision board atau daftar di jurnal. 5. Pecah menjadi langkah kecil. Tujuan besar kumpulan dari banyak langkah kecil yang konsisten. Misalnya, jika ingin jadi content creator sukses. Minggu 1, riset niche. Minggu 2, buat akun dan branding. Minggu 3, upload konten pertama. 6. Pantau dan evaluasi rutin. Jadwalkan waktu untuk cek progres. Tinjau apa yang berhasil, apa yang perlu diubah. 7. Fleksibel dan siap adaptasi. Tujuan boleh berubah seiring kamu berkembang. Yang penting, kamu tetap bergerak maju, bukan diam. 8. Hubungkan tujuan dengan alasan besar. Tanyakan, kenapa aku ingin ini? Alasan yang kuat bahan bakar saat semangat turun. Cara mengenali diri sendiri itu seperti membongkar peta dalam diri. Supaya kamu tahu siapa dirimu, apa kekuatanmu, dan kemana arah hidupmu seharusnya. Ini langkah-langkahnya. 7 cara mudah kenali diri sendiri. 1. Tanya diri dengan pertanyaan jujur. Tulis dan renungkan jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang aku sukai dan tidak sukai? Apa yang membuatku semangat? Kapan terakhir kali aku merasa bangga terhadap diriku? Apa takutan terbesarku? Apa yang membuatku merasa berarti? Saran, tulis jawabanmu di jurnal atau notes. Jangan buru-buru. Kenali nilai-nilai hidupmu. Nilai hal yang paling penting bagimu. Contoh, kebebasan, keluarga, kejujuran, pertumbuhan, kreativitas. Latihan, pilih 5 nilai terpenting dari daftar nilai, lalu urutkan dari yang paling penting ke paling bawah. Kalau mau, aku bisa bantu kasih daftar nilainya. Like tinggi, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Apa yang sering orang lain puji darimu?
Apa skill yang kamu lakukan lebih baik daripada kebanyakan orang? Di sisi lain, apa yang membuatmu merasa kesulitan? Alat bantu tes kepribadian seperti 19 Personality Strengths Finder atau MBTI bisa membantu. 4. Refleksi dari pengalaman hidup. Lihat ke belakang. Pengalaman apa yang paling membentukmu? Momen apa yang mengubah cara kamu melihat hidup? Kadang dari masa sulit kita tahu nilai dan kekuatan sejati kita. Lihat pola diri. Perhatikan topik yang sering kamu pikirkan atau bicarakan. Aktivitas yang bikin kamu lupa waktu state of flow. Situasi yang bikin kamu paling stres atau paling nyaman. Pola, petunjuk karakter, minat, dan kebutuhan emosionalmu. 6. Minta umpan balik dari orang terdekat. Tanya orang yang kamu percaya. Menurut kamu, aku ini orang yang seperti apa? Apa kekuatan dan kelemahanku menurutmu? Kadang orang lain bisa melihat sisi diri kita yang kita abaikan. Jalani hidup dengan kesadaran. Luangkan waktu sendiri tanpa gangguan, meditasi, journaling, atau sekadar duduk diam dan perhatikan isi pikiranmu. Semakin kamu hadir di saat ini, semakin kamu sadar siapa dirimu sebenarnya. Menemukan nilai-nilai hidupmu adalah salah satu cara paling kuat untuk mengenali apa yang benar-benar penting buat kamu, bukan karena kata orang, tapi karena itu mencerminkan jati dirimu yang sebenarnya. Cara menemukan nilai-nilai hidupmu. Nilai hidup. 1. Nilai hidup. Nilai hidup adalah prinsip, keyakinan, atau hal-hal yang kamu anggap penting dalam membuat keputusan, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani hidup. Contoh nilai. Sedesak kejujuran, kebebasan, keluarga, pertumbuhan, cinta, keberanian, kreativitas, tanggung jawab, spiritualitas, dalala. 2. Pilih dari daftar nilai. Berikut contoh daftar nilai hidup. Nilai umum, nilai pribadi, nilai sosial, cinta, keberanian, kemandirian, empati, disiplin, kreativitas, ketanggung jawab, keberanian, toleransi, kebebasan, pembelajaran, pertumbuhan, kepemimpinan, kesetiaan, kesederhanaan, keadilan, integritas, ketekunan, komunitas, spiritualitas, kesehatan, keluarga. Tugas, pilih 5-7 nilai dari daftar di atas yang paling berarti buat kamu. Lalu urutkan dari yang paling penting ke yang paling bawah. 3. Refleksi. Kenapa nilai itu penting bagimu? Untuk tiap nilai yang kamu pilih, tanya, kenapa ini penting buatku? Dalam situasi apa aku merasa nilai ini benar-benar diuji? Pernahkah aku mengorbankan nilai ini? Apa rasanya? Contoh, kejujuran penting buatku karena aku pernah dibohongi dan itu menghancurkan kepercayaan. Kebebasan penting karena aku ingin hidup dengan pilihan sendiri, bukan paksaan. 4. Cek kesesuaian dengan hidupmu sekarang. Bandingkan nilai-nilai itu dengan kehidupanmu sekarang. Apakah kamu menjalani hidup sesuai nilai itu? Di mana kamu tidak konsisten? Apa yang perlu diubah agar hidupmu lebih sejajar dengan nilai-nilai tersebut? 5. Gunakan nilai sebagai kompas. Saat bingung mengambil keputusan, tanya, apakah ini sesuai dengan nilai hidupku? Saat merasa kehilangan arah, kembali ke nilai utama sebagai pemandu. Memahami apa itu nilai hidup adalah langkah awal untuk mengerti siapa dirimu dan bagaimana kamu ingin menjalani hidup. Nilai hidup adalah prinsip-prinsip dasar yang jadi panduan kamu dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Apa itu nilai hidup? Definisi sederhana. Nilai hidup adalah hal-hal yang paling penting buat kamu, yang membuat kamu merasa hidupmu berarti dan selaras. Misalnya, kalau kamu sangat menjunjung tinggi kejujuran, maka kamu akan merasa gelisah kalau harus berbohong. Kalau kamu menjunjung tinggi kebebasan, kamu akan sulit bahagia dalam situasi yang mengekang. Ciri-ciri nilai hidup. 1. Bukan hanya keinginan, tapi kebutuhan batin. Nilai bukan sekadar aku suka ini, tapi aku butuh ini agar merasa utuh. 2. Menggerakkan keputusanmu. Saat kamu memilih, sadar atau tidak, kamu sering mengikuti nilai yang kamu pegang. 3. Memberi rasa puas atau bersalah. Kalau kamu hidup sesuai nilai, puas dan damai. Kalau kamu melanggarnya, gelisah, bersalah, atau hampa. Tidak sama untuk semua orang. Nilai hidup itu personal. Dua orang bisa punya hidup yang sama, suksesnya, tapi dengan nilai yang berbeda. Kejujuran lebih memilih jujur walau risikonya besar. Keluarga memprioritaskan waktu bersama orang terdekat. Pertumbuhan selalu ingin belajar, berkembang, dan tidak stagnan. Kebebasan menghindari pekerjaan atau hubungan yang mengikat terlalu ketat.
Kontribusi, merasa puas saat bisa membantu orang lain. Kenapa memahami nilai hidup itu penting? Membantu ambil keputusan besar dengan percaya diri, membuat kamu lebih mengenal dirimu sendiri, menjadi kompas arah hidup di tengah kebingungan, bantu kamu merasa lebih utuh dan bermakna. Disiplin dan konsisten bukan soal semangat terus, tapi soal berkomitmen meski tidak mood. Ini adalah fondasi kuat di balik hampir semua kesuksesan jangka panjang. Cara melatih disiplin dan konsisten. 1. Tahu kenapa-mu, big why. Disiplin bukan soal kekuatan otot, tapi kekuatan alasan. Tanyakan, kenapa aku ingin melakukan ini? Kalau alasanmu kuat, misalnya ingin membanggakan keluarga, ingin hidup bebas, kamu akan lebih mudah bertahan saat godaan datang. 2. Mulai kecil, jangan tunggu sempurna. Jangan mulai dari besar, mulai dari konsisten. Contoh, mau olahraga tiap hari, mulai dari 5 menit. Mau baca buku, mulai dari 1 halaman per hari. Kecil tapi konsisten. Besar tapi berhenti di tengah. Buat rutinitas dan jadwal tetap. Disiplin jadi lebih mudah kalau kamu tidak perlu berpikir dulu. Jam 6 pagi, olahraga ringan. Jam 9 malam, jurnal refleksi dan tidur. Gunakan habit tracker atau alarm sebagai pengingat. 4. Hilangkan godaan distraksi. Bukan kamu lemah, tapi otakmu cerdas menghindari yang sulit. Tips, matikan notifikasi HP saat kerja. Rapikan ruang kerja. Jauhkan makanan, minuman yang bikin lalai. 5. Gunakan teknik 5 menit saja malas datang, katakan ke dirimu, aku lakukan ini 5 menit aja, habis itu boleh berhenti. Biasanya setelah 5 menit, kamu malah lanjut tanpa sadar. Otak suka hadiah. Setelah kamu konsisten selama 1 hari, 3 hari, 7 hari, beri apresiasi ke diri sendiri seberupa pujian, waktu santai, buat diri bertanggung jawab. Catat progresmu, pakai jurnal, habit tracker. Cerita ke teman mentor tentang targetmu, biar kamu diawasi. Atur hukuman kecil kalau melanggar. Jangan nunggu termotivasi. Disiplin bertindak walau nggak mood. Motivasi naik turun, tapi kebiasaan yang kamu bangun akan tetap berdiri. 9. Evaluasi dan perbaiki. Setiap minggu tanya, apa yang berhasil minggu ini? Apa yang bikin aku gagal? Apa yang mau aku ubah? Refleksi memperkuat konsistensi. 10. Sabar dan realistis. Disiplin itu seperti membentuk otot, nggak instan. Tapi semakin sering kamu melatihnya, makin kuat kamu jadinya. Belajar terus-menerus, lifelong learning adalah kebiasaan orang sukses yang ingin terus tumbuh, berkembang, dan tidak puas dengan zona nyaman. Ini bukan hanya soal sekolah, tapi soal mindset dan kebiasaan belajar dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita terus light dinner. 1. Tanamkan pola pikir bertumbuh mindset. Percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan lewat usaha dan proses. Jangan takut salah. Salah itu bagian dari belajar. 2. Tentukan topik yang kamu minati dan butuhkan. Fokus belajar hal yang kamu suka biar gak cepat bosan, kamu butuh biar langsung terasa manfaatnya. Contoh komunikasi, bisnis, bahasa asing, desain, keuangan, psikologi, dan lain. 3. Jadwalkan waktu belajar khusus. Belajar itu perlu waktu. Sisihkan 15-30 menit per hari. Contoh, pagi baca buku artikel, siang nonton video edukasi, malam jurnal atau refleksi hal yang kamu pelajari. Gunakan berbagai sumber belajar. Beragam cara, makin fleksibel dan tidak membosankan. Sumber-sumber yang bisa kamu pakai, buku and e-book, YouTube edukatif, podcast, kursus online, Coursera, Udemy, Skillshare, dan artikel blog, mentor, komunitas, diskusi. 5. Terapkan apa yang kamu pelajari. Jangan hanya konsumsi, praktekkan. Contoh, belajar public speaking, coba praktik di depan kaca atau ikut forum diskusi, belajar desain buat proyek kecil. 6. Buat catatan atau jurnal belajar. Tuliskan apa yang kamu pelajari hari ini, insight penting, hal yang ingin kamu dalami lagi, ini membantu memperkuat ingatan dan refleksi. Gabung komunitas atau grup belajar bareng, belajar bareng. Tambah semangat, bisa tanya jawab dan saling dukung. Dapat perspektif baru. Bisa gabung lewat Telegram, WhatsApp, Discord, atau forum online. Plan, ajarkan ke orang lain. Kalau kamu bisa menjelaskan ke orang lain, berarti kamu benar-benar paham. Coba sharing di media sosial, blog, atau ngobrol sama teman. Evaluasi dan upgrade cara belajarmu. Tanya setiap minggu, apa yang sudah aku pelajari, apa yang sulit dipahami, kenapa, apakah cara belajarku efektif. 10.
Nikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Belajar itu bukan balapan. Yang penting kamu terus bergerak maju sedikit demi sedikit. Menanamkan growth mindset pola pikir bertumbuh berarti kamu percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan lewat latihan dan belajar dari kegagalan, bukan sesuatu yang tap atau bakat bawah. Mindset 1. Ubah cara kamu melihat tantangan. Aku nggak bisa, aku belum bisa, tapi aku bisa belajar. Tantangan dan kesempatan untuk tumbuh bukan ancaman. 2. Lihat kegagalan sebagai umpan. Aku gagal berarti aku bodoh. Aku gagal berarti ada sesuatu yang harus aku pelajari. Gagal bagian dari proses belajar. Tiap orang sukses pernah gagal, tapi mereka tidak berhenti. Dia fokus pada proses bukan hanya hasil. Rayakan usaha dan kemajuan, bukan cuma kemenangan akhir. Contoh, aku bangga karena sudah belajar 30 menit hari ini. Aku baru sukses kalau sudah jadi ahli. Apa yang kamu katakan ke dirimu sangat penting. Fixed mindset, growth mindset. Aku nggak pintar di sini. Aku bisa jadi lebih baik kalau belajar. Aku selalu gagal. Gagal itu wajar. Aku bisa coba lagi. Ini terlalu susah. Ini sulit, tapi aku bisa latihan. 5. Kelilingi diri dengan orang yang positif dan tumbuh. Lingkungan membentuk cara pikir. Bergabunglah dengan orang-orang yang suka belajar, tidak takut gagal, dukung pertumbuhanmu. 6. Baca buku atau tonton konten tentang growth mindset. Beberapa rekomendasi. Mindset by Carol Dweck, buku inti tentang topik ini. Video TED Talk, The Power of Believing You Can Improve, Carol Dweck. Podcast tentang perkembangan diri, Dudo. Tetapkan tujuan berkembang, bukan tujuan statis. Aku mau jadi yang terbaik, aku mau jadi versi terbaik dari diriku. Tujuan berkembang adalah fokus pada kemajuan, bukan pembuktian. Soban babat. Gunakan kata belum. Kalau kamu belum bisa sesuatu, jangan bilang gagal. Aku gak bisa public speaking. Aku belum bisa public speaking. Tapi aku bisa latihan dan berkembang. Zimen, jurnal refleksi. Setiap malam atau minggu tulis apa yang aku pelajari dari kesalahan, apa proses belajar yang aku nikmati, apa yang ingin aku coba lagi dengan cara berbeda. 10. Ingat, semua orang hebat pernah pemula. Setiap atlet, seniman, pengusaha, pemimpin, mereka semua memulai dari nol. Growth mindset bukan soal jadi sempurna, tapi soal tidak berhenti berkembang. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya. Kalimat itu menggambarkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan terhadap pola pikir dan arah hidup kita. Kalau kamu ingin menanamkan growth mindset, kamu perlu kelilingi diri dengan orang yang juga mau belajar, tumbuh, dan saling mendukung. Cara kelilingi diri dengan orang yang positif dan tumbuh. 1. Evaluasi lingkungan saat ini. Tanya ke diri sendiri, apakah orang-orang di sekitarku mendorongku untuk berkembang? Apakah mereka mendukung atau malah meremehkan? Apakah mereka suka belajar atau lebih suka mengeluh? Lingkungan bukan cuma toksik atau baik, tapi juga bisa menghambat pertumbuhan tanpa kita sadari. Hunter 2, cari lingkaran baru yang sevisi. Gabung dengan komunitas atau circle baru yang punya mindset bertumbuh. Contoh tempat mencari, grup belajar online-offline, komunitas minat, startup menulis, desain teknologi, kesehatan, DLLR, workshop webinar, forum seperti Reddit, Discord, atau Telegram belajar. Jangan takut jadi paling pemula, itu justru tanda kamu ada di tempat yang bisa bikin kamu naik level. 3. Bangun koneksi dengan orang positif. Follow orang-orang inspiratif di media sosial yang edukatif, bukan cuma hiburan. Kirim DM atau komentar bernilai. Ajak diskusi, bukan debat. Koneksi bermakna, banyak kenalan. Berkontribusi dulu sebelum menuntut. Ingin dapat dukungan dan motivasi? Mulailah memberi lebih dulu. Bantu orang lain belajar. Beri semangat di grup. Bagikan insight dari buku kursus yang kamu pelajari. Orang yang positif suka berkumpul dengan sesama yang suportif. Buat circle kecil, tim bertumbuh. Ajak 2-3 teman yang juga ingin berkembang. Lakukan hal ini bersama. Tantangan belajar mingguan, saling update target, evaluasi dan refleksi bareng bisa via Zoom, grup WA, atau ngopi langsung. Intinya, komit bareng untuk tumbuh. 6. Kurangi paparan dari energi negatif.
Kurangi waktu dengan orang yang terlalu sinis, suka mengeluh atau menjatuhkan. Hapus mute akun-akun media sosial yang bikin kamu insecure, overthinking, atau stuck. Jaga ruang mentalmu agar tetap sehat dan produktif. Jadilah orang positif untuk orang lain. Kamu nggak cuma perlu orang positif, kamu bisa jadi salah satu dukung orang lain. Bagikan semangat belajar, tunjukkan kalau kamu terus berkembang. Energi positif itu menular, termasuk dari kamu sendiri. Menetapkan tujuan berkembang, berarti kamu fokus pada proses dan kemajuan, bukan hanya hasil akhir. Ini adalah cara berpikir orang yang punya growth mindset. Mereka ingin terus lebih baik, bukan cuma jadi yang terbaik. Perbedaan tujuan statis, tujuan berkembang. Tujuan statis, tujuan berkembang. Aku mau ranking 1. Aku mau belajar lebih konsisten setiap hari. Aku harus menang lomba. Aku mau tingkatkan kemampuanku lewat kompetisi. Aku harus kurus 10 kg. Aku mau hidup lebih sehat dan aktif tiap minggu. Aku harus jago public speaking. Aku mau lebih percaya diri setiap kali bicara di depan umum. Tujuan berkembang membuatmu lebih tahan banting saat gagal karena fokusmu adalah pertumbuhan, bukan pembuktian. Cara menetapkan 1. Mulai dengan pertanyaan, apa yang ingin aku pelajari atau kembangkan? Contoh, aku ingin belajar mengelola emosi. Aku ingin membangun kebiasaan disiplin. Aku ingin jadi lebih percaya diri saat presentasi. Gunakan format SMART, tapi tambahkan belajar dan proses. SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Tapi jangan lupa tambahkan elemen belajar dan perbaikan. Contoh, dalam 30 hari ke depan, aku akan latihan menulis 15 menit per hari agar bisa meningkatkan kemampuan merangkai ide. 3. Fokus pada kebiasaan, bukan prestasi. Tujuan prestasi sekali capai lalu selesai. Tujuan kebiasaan membentuk versi dirimu yang baru. Contoh, belajar 10 menit bahasa Inggris setiap hari. Buat jurnal refleksi 3 kali seminggu. 4. Beri ruang untuk gagal dan coba lagi. Tujuan berkembang fleksibel, bukan kaku. Kalau kamu jatuh, kamu evaluasi dan lanjutkan, bukan berhenti. 5. Ukur kemajuan, bukan kesempurnaan. Aku belum sempurna, tapi aku lebih baik dari kemarin. Tulis jurnal kemajuan mingguan. Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang aku pelajari? Apa yang ingin aku perbaiki minggu depan? 6. Visualisasikan tujuanmu sebagai perjalanan. Bayangkan kamu lagi naik tangga, bukan pakai tombol lift. Setiap langkah adalah proses menuju tujuan. Langkah 1. Konsisten. Langkah 2. Lebih percaya diri. Langkah 3. Mulai menunjukkan hasil. Hai, saya contoh tujuan berkembang ya. Tujuan berkembang, belajarku ingin membangun kebiasaan membaca 10 menit setiap pagi. Kesehatan. Aku ingin rutin olahraga 3 kali seminggu agar tubuhku makin kuat. Mental. Aku ingin melatih kesabaran dengan meditasi 5 menit. Karir. Aku ingin belajar 1 skill baru tiap bulan untuk meningkatkan kualitas kerja. Mengelola waktu dengan baik itu kunci agar kamu bisa produktif tanpa stres dan tetap punya waktu untuk istirahat dan hal penting lainnya. Intinya, waktu adalah sumber daya yang gak bisa diulang, jadi harus dipakai seefisien mungkin. Cara mengelola waktu dengan baik. 1. Buat prioritas yang jelas. Gunakan metode Eisenhower Matrix untuk membagi tugas. Penting dan mendesak. Kerjakan segera, penting tapi tidak mendesak. Jadwal tapi tidak penting, delegasikan jika bisa. Tidak mendesak dan tidak penting, hindari atau hapus. 2. Rencanakan hari dan minggumu. Buat daftar tugas harian di pagi hari atau malam sebelumnya. Gunakan kalender atau planner untuk jadwal besar dan deadline. 3. Gunakan teknik Pomodoro. Kerja fokus selama 25 menit, kemudian istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, istirahat lebih panjang 15-30 menit. Ini membantu menjaga fokus dan menghindari burnout. 4. Hilangkan gangguan saat bekerja. Matikan notifikasi HP atau gunakan mode Do Not Disturb. Buat ruang kerja yang rapi dan bebas distraksi. 5. Pelajari cara bilang tidak. Jangan takut menolak hal yang tidak penting atau mengganggu prioritasmu. Fokus pada tugas yang mendukung tujuan utama. 6. Jangan multitasking. Kerjakan satu tugas dengan fokus penuh. Multitasking sering bikin hasil kurang maksimal dan bikin kamu cepat lelah. 7. Sisihkan waktu untuk istirahat dan refleksi. Jangan lupa istirahat agar otak dan tubuh tetap segar. Evaluasi harian mingguan, apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki.
Manfaatkan tools dan aplikasi. Contoh Google Calendar, Todoist, Trello, Notion, Forest, Pomodoro, dan lain. Buat rutinitas harian, kebiasaan teratur membuat pengelolaan waktu jadi otomatis. Contoh bangun pagi, olahraga, waktu kerja, waktu istirahat. Fleksibel tapi disiplin. Rencana itu penting, tapi hidup bisa berubah. Jangan kaku, sesuaikan jadwal jika perlu, tapi tetap jaga komitmen. Berani gagal dan cepat bangkit adalah kunci supaya kamu nggak terhenti oleh rintangan dan terus maju menuju tujuan. Gagal bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari pembelajaran dan pertumbuhan. Cara berani gagal dan cepat bangkit. 1. Ubah definisi gagal. Gagal bukan berarti kamu kalah, tapi berarti kamu sedang mencoba. Gagal kesempatan untuk belajar bukan bukti ketidakmampuan. 2. Terima perasaan dan jangan menyalahkan diri sendiri. Merasa kecewa, sedih, atau marah itu wajar. Jangan biarkan perasaan itu menghambatmu, tapi juga jangan dipendam. Curhat atau tulis perasaanmu di jurnal supaya lega. Ambil pelajaran dari kegagalan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Apa yang harus aku lakukan berbeda lain kali? 4. Buat rencana aksi baru. Setelah evaluasi, buat langkah kecil yang bisa kamu coba ulang. Fokus pada perbaikan, bukan kesalahan. 5. Bangun mental tangguh dengan self-affirmation positif. Ulangi kalimat seperti, aku kuat dan mampu belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah batu loncatan kesuksesan. 6. Jangan takut minta dukungan. Ceritakan pengalamanmu ke teman, keluarga, atau mentor. Dapatkan perspektif dan semangat baru dari mereka. Berlatih ketahanan. Secara bertahap, mulailah dari hal-hal kecil yang membuatmu nyaman gagal dan bangkit. Misalnya, coba hal baru yang menantang tapi manageable. 8. Fokus pada proses, bukan hasil saja. Hargai usaha yang sudah kamu lakukan. Ingat, kesuksesan adalah perjalanan panjang, bukan satu momen. Ingat kisah orang sukses. Hampir semua tokoh sukses mengalami kegagalan besar, tapi mereka tidak berhenti. Contoh, Thomas Edison, J.K. Rowling, Michael Jordan. Lanjutkan bergerak sekecil apapun. Bangkit itu tidak harus langsung besar. Mulai dari langkah kecil agar momentum tetap terjaga. Menjaga kesehatan fisik dan mental itu fondasi penting supaya kamu bisa produktif, bahagia, dan tahan menghadapi tantangan hidup. Keduanya saling terkait. Kalau fisik sehat, mental lebih kuat. Kalau mental sehat, tubuh lebih bugar. Cara menjaga kesehatan fisik dan mental. 1. Rutin berolahraga. Pilih olahraga yang kamu suka, minimal 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu. Olahraga membantu melepas hormon endorfin yang bikin mood jadi lebih baik. 2. Tidur cukup dan berkualitas. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Jaga rutinitas tidur, matikan gadget 1 jam sebelum tidur. 3. Makan sehat dan teratur. Konsumsi makanan bergizi, sayur, buah, protein, dan karbohidrat seimbang. Hindari makanan olahan dan gula berlebihan. 4. Kelola stres dengan baik. Coba teknik relaksi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga. Sisihkan waktu untuk hobi dan aktivitas yang menyenangkan. 5. Bangun pola pikir positif. Latih bersyukur setiap hari. Fokus pada hal-hal baik di hidupmu. Hindari pikiran negatif berlebihan dan self-talk yang merugikan. Jaga hubungan sosial yang sehat. Luangkan waktu dengan keluarga dan teman yang mendukung. Berbagi cerita dan perasaan dapat meringankan beban mental. Batasi konsumsi berita negatif dan media sosial, pilih sumber informasi yang terpercaya dan batasi waktu penggunaan media sosial. Istirahat dari layar digital untuk kesehatan mata dan pikiran. 8. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Jangan abaikan tanda-tanda tubuh yang tidak biasa. Konsultasi dengan dokter jika diperlukan. 9. Berikan waktu untuk istirahat dan recharge. Jangan paksakan diri terus-menerus tanpa jeda. Luangkan waktu untuk tidur siang singkat atau refreshing di alam. 10. Cari bantuan profesional bila perlu. Jika merasa stres berat, cemas, atau depresi, jangan ragu cari bantuan psikolog atau konselor.